Keutamaan sholat subuh. Firman Allah dalam Al-Quran tentang sholat subuh terdapat pada surah Al-Isra ayat 78. Dirikanlah sholat sesudah matahari tergelincir, yaitu zohor dan asar, sampai gelap malam, yaitu maghrib dan isya. Dan dirikan pulalah sholat subuh, sesungguhnya sholat subuh itu disaksikan malaikat. Setidaknya ada 11 keutamaan sholat subuh yang perlu kita ingat-ingat kembali. Ditambah lagi keberuntungan-keberuntungan yang lebih besar bila dilakukan berjamaah. Semoga dapat membuat kita terus bersemangat dalam melaksanakan ibadah sholat subuh. Keutamaan sholat subuh yang pertama yaitu mendatangkan berkah. Sabda Nabi dan doa Nabi Muhammad kepada Allah, "Ya Allah, berikanlah berkah kepada umatku pada awal hari." Semakin awal bangun pagi, semakin berkah akan diperoleh. Di samping itu, bangun pagi memang banyak manfaatnya, terutama untuk kesehatan jiwa dan raga. Keutamaan sholat subuh yang kedua, sholat subuh menenangkan jiwa. Firman Allah dalam Al-Quran surah Ar-Ra'd ayat 28 menjelaskan bahwa hanya dengan mengingat Allah sajalah diperoleh ketentraman hati. Sholat tentu saja menjadi penentram, penenang hati, jiwa dan pikiran bagi yang mengerjakannya, termasuk sholat subuh. Nabi Muhammad telah mencontohkan di mana beliau menenangkan hati dan mengistirahatkan diri dengan melaksanakan sholat. Keutamaan sholat subuh yang ketiga yaitu penghantar menuju ke surga. Hadis Nabi Muhammad, mendirikan sholat bardain yaitu subuh dan asar dapat mengantarkan umat muslim menuju ke surga yang penuh dengan kedamaian. Keutamaan sholat subuh yang keempat, orang yang sholat subuh berada dalam jaminan Allah. Orang-orang yang mengerjakan sholat sebanyak 2 rakaat pada waktu subuh akan berada dalam jaminan Allah. Hadis Nabi Muhammad SAW meriwayatkan tentang ini. Allah akan memberikan jaminan perlindungan kepada siapapun yang mengerjakan sholat, termasuk sholat subuh. Keutamaan sholat subuh yang kelima, sholat subuh disaksikan malaikat, sebagaimana firman Allah dalam Al-Quran surah Al-Isra ayat 78 yang jelas menyebutkan bahwa sesungguhnya sholat subuh itu disaksikan malaikat. Keutamaan sholat subuh yang keenam, sholat subuh menjauhkan dari sifat munafik. Orang munafik paling sulit untuk melaksanakan sholat yang paling berat mendirikannya, yaitu sholat isya dan sholat subuh. Disebutkan di dalam hadis bahwa seandainya mereka tahu keutamaannya sholat subuh dan isya, niscaya mereka akan melakukannya meskipun dalam keadaan merangkap. Dengan selalu melaksanakan sholat subuh, tentu saja kita terhindar dari sifat orang munafik tersebut. Keutamaan sholat subuh yang ketujuh, dengan sholat subuh mendapat kesempatan untuk melaksanakan sholat fajar. Sholat fajar atau qobliyah subuh merupakan sholat sunnah sebanyak 2 rakaat yang dikerjakan sebelum sholat subuh. Dalam hadis disebutkan bahwa mendirikan 2 rakaat sholat sunnah subuh, sholat fajar, lebih baik dari dunia beserta isinya. Sholat sunnah ini sangat istimewa dan mempunyai nilai pahala yang besar. Keutamaan sholat subuh yang kedelapan, dengan melaksanakan sholat subuh, seorang mukmin akan melihat Allah di hari kiamat. Nabi Muhammad menyebutkan dalam riwayat hadisnya bahwa sesungguhnya kalian dapat melihat Allah layaknya kalian dapat melihat bulan ini. Kalian tidak akan terhalang apapun untuk melihatnya jika tidak meninggalkan sholat subuh. Melihat Sang Pencipta tentu menjadi impian atau kemenangan tersendiri bagi seorang hamba.
Hal ini adalah pahala terbesar dari Allah yang merupakan kunci kemenangan. Keutamaan sholat subuh yang ke-9. Sholat subuh penghalang masuk ke pintu neraka. Sholat subuh mampu menghalangi seseorang masuk ke dalam neraka. Rasulullah pernah bersabda tentang sholat subuh sebelum matahari terbit dan sholat asar sebelum matahari tenggelam, bahwa orang-orang yang beriman tidak akan masuk ke dalam neraka karena telah mendirikan sholat subuh dan sholat asar. Keutamaan sholat subuh yang ke-10. Sholat subuh membuka pintu rezeki. Nabi Muhammad dalam riwayatnya mengatakan kepada putri beliau yaitu Fatimah untuk bangun dan melihat rezeki dari Allah yang senantiasa dibagikan setelah sholat subuh. Dalam riwayat lain juga dikatakan bahwa tidur setelah subuh akan mencegah datangnya rezeki, juga termasuk hal yang dilarang, makruh, kecuali ada penyebab atau keperluan darurat lainnya. Keutamaan sholat subuh yang ke-11. Sholat subuh kunci kemenangan. Pada zaman Nabi Muhammad dahulu kala, saat terpaksa harus menyerang suatu kaum dalam peperangan, beliau akan menundanya sampai tiba waktu subuh. Dari riwayat tersebut, maka sholat subuh itu menjadi kunci keberhasilan dan kemenangan, menjadi salah satu keutamaan. Adapun apabila sholat subuh dilaksanakan berjamaah, maka keberuntungan dan keutamaan berikutnya akan kita dapatkan. Di antaranya nomor 12, termasuk di antara 7 golongan yang mendapat naungan di padang mahsyar. Yang ke-13, kita akan mendapatkan cahaya di hari kiamat. Yang ke-14, mendapatkan pahala seperti sholat sepanjang malam penuh. Yang ke-15, mendapatkan pahala seperti haji dan umroh. Yang ke-16, pahala lebih tinggi 27 kali lipat tingkatan amalannya. Yang ke-17, pahala 25 sholat. Yang ke-18, lebih dicintai Allah. Yang ke-19, didoakan malaikat. Yang ke-20, berkumpul dengan para malaikat. Yang ke-21, dijauhkan dari syaitan. Yang ke-22, semakin banyak jumlah jamaah, semakin meningkat pahalanya. Semoga kita semua bisa mendapatkan hikmah dan keberuntungan dari ibadah sholat subuh yang kita laksanakan setiap harinya. Amin ya rabbal alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Wallahu a'lam bissawab.